Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, ada banyak reporter yang ingin mengetahui kehidupan pribadi para pemburu asosiasi yang bau, dan dia adalah satu-satunya reporter yang bersahabat dengan asosiasi. 039, tidak perlu mengubah teman menjadi musuh 039. Itu sebabnya Wu Zhenzi menemani reporter Jin ini yang mengunjungi bagian pengawasan. Reporter Jin menguap tanpa sengaja dan bertanya, "Ini kepala seksi Wu Zhenzi, situasinya sangat gelisah sekarang, apakah tidak apa-apa bagi Anda untuk duduk di sini?" Wu Zhenzi menutup dokumen di tangannya, dia menghela nafas. Pasti selalu ada seseorang yang berpegang teguh pada jabatannya. Suara rendahnya terdengar seperti pikiran yang patah. "Oh." Reporter Jin mengeluarkan manual dan pena dengan penuh minat seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Itu ucapan yang sangat bagus. Saya ingin menghapusnya kata demi kata, tolong ucapkan lagi. Reporter Jin, kamu benar-benar. Saat Wu Zhenzi hendak marah, ponselnya tiba-tiba berdering. 039, hah? Ini adalah nomor telepon pusat pelaporan. Alih-alih menelepon bagian pengawasan, ia malah menelepon ponselnya sendiri, yang menunjukkan bahwa panggilan tersebut bukanlah hal yang biasa. Wu Zhenzi dengan cepat terhubung. Saya Wu Zhenzi, kepala bagian pengawasan. Kepala seksi, laporan telah diterima di sini. Mungkin Anda perlu pergi dan melihat-lihat. Mata Wu Zhenzi menajam seketika. Apa masalahnya? Ini adalah sekolah di mana setengah orc muncul sebelumnya. Dan apa yang terjadi di sana? Sepertinya belum terjadi apa-apa, tapi portal yang muncul di taman bermain sekolah adalah penjara bawah tanah ganda 039. 039, ruang bawah tanah ganda, 039. Kata-kata staf membuat mata Wu Zhenzi melebar. Tetapi, staf di pusat pelaporan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Apa tapi? Wu Zhenzi di ujung telepon tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Hunter Seong Jinwoo sudah memasuki portal itu. Bab 158 siapa aku? Tidak ada waktu untuk terkejut. Patung batu malaikat dengan cepat melancarkan serangan. Tinju besar yang terkepal ke arahnya secepat kilat. Sudah hampir terlambat untuk melarikan diri. Otak, yang sudah mahir dalam pertarungan, dengan cepat mengambil kesimpulan. Seong Jinwoo mengangkat tangannya dalam posisi bertahan. Dan meski penilaiannya kali ini tidak salah, itu bukanlah yang terbaik. Bang. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dimilikinya. Saat Cheng Xiaoyu diserang, dia terbang mundur dan menabrak dinding. Kuca. Puing-puing jatuh dari dinding. 039, keh. 039. Cheng Jinwoo menahan diri dan tidak bersuara. Pukulan ini menyebabkan dia menderita kejutan yang jauh melampaui harapannya. Tapi Cheng Jinwoo tidak diberi kesempatan untuk mengatur napas, dan patung batu malaikat datang ke Cheng Jinwoo sebelum dia menyadarinya. Bang! Cheng Xiaoyu memiringkan kepalanya untuk menghindarinya, dan tinju patung batu malaikat itu membentur dinding dan membuat lubang besar. Dan itu baru permulaan. Cheng Jinwoo, yang menyandarkan punggungnya ke dinding, tidak punya jalan keluar. Namun, 8 tangan malaikat batu melambai ke arah Cheng Jinwoo tanpa ampun. Serangan yang bisa membuat pemburu tingkat tinggi sekali tembak menghujaninya. Bum. Patung malaikat itu sedikit terkejut. 039, dia memblokir serangannya? Seong Jinwoo bertahan hanya dengan 2 tangan dan menghindari serangan 8 tangan. Gerakannya begitu cepat sehingga tampak meninggalkan bayangan di udara. Malaikat batu tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Hasil dari pertempuran ini telah diputuskan sejak awal. Itu hanya sebuah proses. Itu tidak ada hubungannya dengan keinginan seseorang, itu hanya proses pengujian Cheng Jinwoo. Pikir itu akan membosankan. Tapi menarik. 039. Saya tidak berharap untuk merasa senang dalam pertempuran dengan manusia. Dalam umur panjangnya, tidak pernah terasa bahwa manusia bisa menjadi lawannya. Tepat ketika sedang berpikir seperti ini, tiba-tiba sebuah cahaya melintas. Tidak ringan. Itu tinju manusia. Bang.
Cheng Jinwoo melompat dan memberikan pukulan keras pada patung batu malaikat itu, dan patung batu malaikat itu berguling beberapa kali di tanah dan bangkit dengan cepat setelah diserang. Retakan terbentuk di wajahnya yang masih tersenyum. Haha. Ini benar-benar kebahagiaan yang sudah lama tidak aku rasakan. Patung batu bidadari itu begitu heboh bahkan mulai merasa kasihan karena tidak banyak waktu tersisa. Huming. Setelah memberikan pukulan efektif pada patung batu malaikat, Cheng Xiaoyu tidak diam-diam bersukacita tetapi menghembuskan napas berat. 039, sangat kuat. 039. Itu lebih kuat dari semua musuh yang saya hadapi sejauh ini. Perancang sistem. Begitulah cara pria itu memperkenalkan dirinya. Mengapa sistem dirancang? Mengapa saya dipilih menjadi pemain? Apa yang terjadi di dunia ini sekarang? Seong Jinwoo memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. 039. Dalam hal ini, 039. Harus dirobohkan dulu. Cheng Jinwoo mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, dia merasakan sentuhan halus dan hangat di wajahnya. Adalah darah. Darah mengalir dari luka di dahinya. 039. Bukankah semuanya bersembunyi? 039. Saya pikir saya telah lolos dari mereka semua, tetapi masih ada yang lain yang saya lewatkan. Tapi darah mengalir ke mata lagi, menghalangi garis pandang. Berlawanan dengan dirinya sendiri, musuh masih dalam keadaan baik. Tidak dapat dikatakan bahwa situasi saat ini menguntungkannya. 039, pertarungan jarak dekat sangat merugikan. 039. Kesimpulan logis. Musuh beberapa kali lebih besar dari dirinya dan memiliki 6 tangan lagi. Hampir tidak mungkin untuk mencegah semua tinju menyerang dari segala arah. Luka di dahi adalah buktinya. Pada kasus ini, 039. Kemudian ubah cara bertarung. Saat Cheng Jinwoo membuat keputusan, patung batu malaikat yang bergegas mendekat segera mengangkat tinjunya. Bang bang bang. Tinju itu menebas kekosongan dan membentur dinding dengan keras. Kemudian dindingnya runtuh. Patung batu bidadari yang meleset menoleh. Cheng Jinwoo dengan cepat mundur sebelum patung batu malaikat itu menyadarinya. 039. Kecepatannya tidak kalah darinya. 039. Jika kau menjaga jarak ini dan menyerangnya. Menghadapi patung batu malaikat yang menoleh padanya, Seong Jinwoo menggunakan kekuatan penguasa. Ledakan. Pukulan kuat dari atas ke bawah. Serangan yang sama yang digunakan saat berburu Raja Semut Bel jatuh di atas kepala patung batu malaikat. 039. 039. Cheng Jinwoo sedikit meragukan matanya. Serangan yang hampir membuat patung itu membengkokkan tubuhnya hanya membuat patung batu bidadari itu memutar lehernya sedikit. Meskipun aku tidak tahu alasan spesifiknya, orang ini pasti menggunakan beberapa skill untuk bertahan, dan ini adalah satu-satunya kemungkinan. 039. Apa itu? 039. Pertanyaan dijawab dengan cepat. Menarik, sangat menarik. Saya tidak tahu kapan, suara yang dalam dari patung batu malaikat tumpang tindih dengan suara wanita dari sistem. Menarik. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.